Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Sugesti, NIM 20005021 dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada para remaja untuk menanyakan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan sama mereka dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Wawancara ini saya lakukan sebagai pemenuhan tugas dari identifikasi kebutuhan dan sumber belajar. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber pertama saya, yaitu Amanda Suci Ramadhani. Dia merupakan salah satu mahasiswi di IAIN Batu Sangkar. Baiklah, langsung saja masuk pada wawancara kita pada hari ini. Di sini saya akan menanyakan kepada saudari mengenai perubahan apa sih yang saudari alami ketika beranjak menjadi remaja. Baiklah, menurut saya pribadi di sini saya mau bahas tentang mengenai perubahan fisik. Perubahan fisik? Ya. Nah, dulu waktu kecil atau masih anak-anak, kita itu tidak memikirkan penampilan kita gimana, jelek kah, cantik kah, pasti kita tidak pikirkan. Yang memikirkan penampilan kita itu dulu orang tua kita. Tapi setelah beranjak dewasa, saya pribadi saya lebih mengutamakan penampilan. Iya. Gimana nggak kayak gitu, soalnya pada saat sekarang ini orang-orang lebih mandang fisik kan. Iya. Kalau kita yang nggak good looking pasti tertinggal, ya kan? Iya. Nah, jadi di situ tuh saya berpikiran harus untuk mempercantik. Jadi bagaimana cara saudari untuk menghadapi permasalahan tersebut? Masalah yang saya hadapi, Iya. cara Yang menghadapinya. insecure. Kalau saya pribadi, saya lebih untuk mengutamakan untuk merawat diri, misalnya seperti daily skincare, rajin rawat muka biar glowing. Soalnya sepengalaman saya, ada orang-orang di sekitar saya yang mungkin di bawah standar lah. Bukan saya bilang dia tidak cantik atau tidak apa, tapi kan kenyataannya kayak gitu. Iya. Jadi ada perselisihan antara orang yang cantik dan orang yang tidak cantik. Nah, di situ tuh saya sering dengar dari mereka merasa insecure, bahkan sampai tidak mau berteman dengan orang-orang yang good looking karena takut tidak dihargai atau dicaci gitu. Nah, jadi solusinya kalau menurut saya untuk orang-orang yang insecure itu rajin-rajinlah merawat diri. Tapi bukan artian dalam merawat diri harus mengeluarkan biaya yang banyak. Intinya tidak boleh insecure, kita tuh harus tetap bersyukur apapun keadaan kita harus menerimanya. Bahkan kadang pandangan orang itu berbeda-beda, cantik menurut definisi seseorang tuh kan berbeda. Iya. Nah, jadi intinya banyak-banyak bersyukur aja gitu, rajin-rajin rawat diri. Karena kan kalau kita rawat diri, kalau kita cantik kan kita juga merasakan kepuasannya sendiri, Yang merasa senang terhadap diri sendiri ya. Itu sih menurut saya, karena kan rambut sama hitamnya tetapi Pikiran tidak berbeda. Baik teman-teman. Jadi itulah pesan dari Amanda tadi, kita itu nggak boleh insecure terhadap fisik kita sendiri, karena kita harus selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Amanda karena telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Senang berbincang dengan Anda. Bye-bye. Baik teman-teman, selanjutnya dengan pemateri kedua saya yaitu Fatlah Hayati. Dia merupakan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada saudari mengenai permasalahan apa sih yang saudari hadapi ketika beranjak menjadi remaja. Baiklah, mungkin setiap permasalahan yang terjadi di anak-anak usia remaja mungkin tidak akan terlepas dari masalah percintaan. Ya, mungkin tidak semua masalah kan bersumber dan bertujuannya pada cinta, tetapi di usia remaja mungkin lebih spesifik dan lebih banyaknya masalah itu terjadi di masa-masa percintaan. Nah, di sini kita akan membahas masalah
yang banyak terjadi di kalangan anak remaja, yaitu masalah di dalam percintaannya. Mungkin tidak sedikit dari anak-anak remaja yang salah pilih atau salah menaruh hati mungkin, sehingga membuat anak remaja itu patah hati. Yang dimana patah hati itu bisa berdampak pada kondisi pribadinya, dimana jam-jam belajarnya itu terganggu, seperti misalnya prestasinya menurun atau peringkat kelasnya menurun, dan itu hanya karena ia salah meletakkan hati ataupun ia patah hati. Jadi solusinya untuk anak-anak remaja yang seusia kita ini, jangan terlalu berlebihan dalam memikirkan hal tersebut, karena masa depan kita itu sudah ada yang ngatur, dan jangan terlalu fokus pada percintaan karena masih banyak orang yang perlu kita bahagiakan, terutama orang tua. Dan pada anak remaja ini, Solusinya kalau menurut saya, bagi anak-anak remaja kita itu harus menguatkan hati dan mental kita. Jangan terlalu mudah luluh dengan perkataan pria, karena bisa jadi itu hanya rayuan semata. Kita harus menguatkan mental kita untuk menghadapi masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah yang datang dari lingkungan sekitar kita. Karena masalah itu bukan hanya datang dari diri kita sendiri kan, pasti ada pengaruh lingkungan, orang lain atau apapun itu. nah teman-teman, jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan percintaan anak remaja, kita tuh harus menguatkan hati kita agar tidak mudah terbawa oleh perasaan. Karena mental dari seorang remaja ini itu sangat labil sekali. Makanya kita harus berpandai-pandai dalam mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi. Baik Dila, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Karena telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.